Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Bel istirahat kedua berbunyi. Aku dan Samantha mengambil makanan lalu berlari ke balkon sekolah. Hah, enak juga ya makan di sini? Sejuk dan nyaman? Ujar Samantha sambil duduk di kursi yang ada di balkon. Iya, gedung di sini cukup tinggi ya, ujarku. Aku sampai bisa melihat perumahan dan alun-alun kota. Samantha mengangguk. Iya, dulu sebelum naik kelas sebelah, aku suka mampir ke sini. Hanya untuk melihat pemandangan. Apalagi kalau matahari terbenam, bagus sekali. Mataku terbuka lebar. Wah, boleh tuh. Kita foto di sini yuk sama-sama lain kali. Samantha tersenyum. Oke, saatnya makan. Ucapannya terhenti. Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Kita berpaling dan mendapati Oliver berdiri di sana. Samantha terbelalak. Lah, Oliver, kok kamu bisa masuk siang? Hehehe, jalur anak teladan, apapun bisa. Ungkapnya sambil menepuk badannya. Tapi, bukannya kamu sakit? Tanyaku heran. Aku sudah sembuh. Benarnya, tadi pagi mau datang. Cuma tadi masih di rumah sakit. Dan baru sekarang bisa datang? Jawabnya. Sakit itu tidur di rumah. Malah sekolah. Oke Samantha. Oliver terkekeh. Aku milih sekolah sih, karena aku ada teman di sini. Baiklah. Ya udah, yuk makan. Kebetulan aku ambil lauknya terlalu banyak. Tawar Samantha. Oliver akhirnya duduk dan makan bersama. Selama makan, dia cerita tentang betapa bosannya tinggal di rumah sakit. Hanya bisa melihat televisi. Itu pun siarannya sinetron. Yah, kamu sih tidak install TikTok. Di app ini banyak video menarik loh. Dijamin gak bosen. Usul Samantha. Pernah dengar, tapi video yang ditunjukkan kurang menarik. Ujar Oliver. Samantha menyeringai. Ada caranya. Aku baru aja diajari Eva. Jadi kamu bisa lihat video yang kamu mau. Gimana? Ajarin. Pinta Oliver. Samantha membuka ponselnya. Oke, mari kita lihat. Tiba-tiba, ucapannya terputus. Dan raut wajahnya berubah serius. Kenapa Sam? Tanyaku. Ada yang mengunggah kasus Miss Valentina lagi. Sebut Samantha tanpa mengalihkan perhatian pada ponselnya. Alis Oliver terangkat satu. Kasus apa lagi? Bukannya berita itu sudah hilang ya? Samantha mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Tapi ada keterangan di sini. Tragedi gedung ballroom terbakar. Bacanya. Berita apa itu? Coba putar videonya. Ungkap Oliver. Samantha mengangguk dan memutar video itu. 7 tahun yang lalu, sebuah gedung ballroom terbakar hebat pada hari Minggu tanggal 14 September. Kebakaran itu terjadi saat wali kota sedang mengadakan basar untuk merayakan hari ulang tahun kotanya. Melihat hal tersebut, bala bantuan segera datang. Namun sayangnya, hanya beberapa orang saja yang selamat. Dan berikut ini cuplikan beritanya. Ungkap pembawa berita. Tidak lama layar berubah, menunjukkan suatu adegan. Di video itu terlihat sebuah gedung terbakar di malam hari. Suara sirene ambulan dan pemadam kebakaran saling beradu. Begitu mobil sampai, petugas pemadam segera turun dari mobil dan memadamkan api itu. Sementara, petugas yang lain berusaha menolong orang yang terjebak di dalam gedung itu. Orang-orang yang berhasil keluar dari gedung langsung ditangani oleh petugas ambulan. Baik, apakah semua sudah keluar dari gedung? Tanya petugas itu pada mereka. Belum, tinggal Bapak Wali Kota, seru seorang ibu. Wajah petugas itu berubah pucat. Dia segera menghampiri petugas pemadam kebakaran. Cepat, padamkan api ini. Ada satu orang tertinggal. Serunya. Siap, seru mereka. Petugas itu berusaha keras memadamkan api tersebut. Namun sia-sia, apinya makin besar. Kita sudah berusaha Pak, tapi apinya tidak mau padam. Kesal mereka. Kepala pemadam mengerutkan alisnya.
Kalau gitu saya yang masuk. Sebelum ia masuk, tiba-tiba ada dua sosok keluar dari pintu itu. Ternyata Miss Valentina sedang membopong Bapak Wali Kota. Melihat hal itu, petugas segera menghampiri dan menolong mereka. Begitu video itu selesai, kita terdiam. Hah? Kebakaran ini terjadi 7 tahun yang lalu. Kapan ya? Kok aku tidak tahu? Ungkap Samantha. Oliver menjentikkan jari. Tunggu, dia bilang kejadian ini terjadi waktu perayaan ulang tahun kota. Iya, kenapa? Kamu tahu? Tanya Samantha berpaling padanya. Oliver mengangguk. Aku ingat, waktu itu ayah berjanji ngajak aku jalan-jalan ke sana. Tapi karena aku mendadak sakit, akhirnya tidak jadi pergi. Saat itu, ayah pergi selama 3 hari. Dan saat dia balik pulang, aku melihat wajahnya sedih sekali. Aku sempat tanya padanya, tapi ia tidak bilang apa-apa. Jangan-jangan karena itu ya? Aku melihat berita itu lagi. Kalau ada kebakaran, harusnya masuk berita kan? Ujarku. Iya, tapi waktu itu tidak ada beritanya sama sekali. Sungguh aneh, jawab Oliver. Dia bilang basar ya? Tiba-tiba Samantha berujar. Oliver mengangguk. Iya, kenapa? Aku jadi ingat, tiap ada basar yang diadakan wali kota, aku selalu ikut dan membantu ibuku di sana. Jadi, kamu pernah ke sana? Tanya Oliver. Samantha mengerutkan alisnya. Nah, masalahnya, acara yang aku ikuti itu banyak. Jadi aku tidak ingat acara mana yang pernah aku hadiri. Karena kalau aku hadir pun, harusnya aku ingat apa yang terjadi. Mungkin kamu masih kecil, jadi tidak ingat, ungkap Oliver. Ya mungkin sih. Nanti deh aku coba tanya sama ibuku. Sama-sama, nanti aku juga mau tanya sama ayahku. Kalau dia pernah diselamatkan, harusnya tahu. Dan kenapa dia bohong sama aku? Bukan bohong. Mungkin saja ayahmu tidak ingin kamu khawatir. Kalau dia bilang ada kebakaran, kamu pasti cemas kan? Ungkapku. Mirip seperti ibu, dia sengaja tidak cerita tentang masalahnya. Agar aku tidak kepikiran. Oliver mengangguk pasrah. Benar juga. Mungkin ayah sengaja tidak cerita untuk menutup insiden itu. Tapi sekarang beritanya bocor. Bisa jadi berita ini jadi topik trending lagi. Samantha melipat tangan. Hah, kupikir perkasusan ini sudah selesai. Ternyata masih lanjut ya. Seperti yang kau lihat, kalau orang yang menyebarkan kasus itu belum tertangkap, kurasa masalah ini akan terus berlanjut, ungkap Oliver. Ya sudahlah, kalau mereka memang cari perhatian dari menyebarkan kasus itu. Yang penting, tidak ganggu aku dan keluarga aku saja. Lalu Samantha. Oliver berpaling menatapnya khawatir. Apa kamu? Samantha menggeleng. Aman, santai aja. Dan maaf ya. Oliver tersenyum. Tidak masalah, aku senang membantu. Aku terdiam melihat mereka berdua. Kenapa? Tanyaku pada mereka. Mereka segera berpaling padaku. Tidak apa. Lihat, jamnya mau habis. Ayo cepat makan. Oliver terkekeh. Iya, gara-gara bahas berita jadi lupa makan. Samantha mengangguk. Iya, yuk makan. Ajaknya, lalu aku pun ikut makan bersama mereka. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.